về chuyển người. Malaysia vừa gây bất ngờ khi tuyên bố muốn mua lại các máy bay chiến đấu FA-18 Hornet. Berita tergempar, Malaysia dilaporkan sedang memperkukuh semula rundingan untuk mendapatkan pesawat pejuang FA-18 Hornet. Kabar mengejutkan datang dari Kuala Lumpur. Malaysia dikabarkan kembali ngotot membeli jet tempur FA-18 Hornet bekas milik Kuwait, meski rencana ini sebelumnya pernah ditolak oleh Amerika Serikat. Langkah ini muncul tak lama setelah Indonesia resmi mengamankan kontrak pembelian 42 unit pesawat J-10CE buatan China. Apakah ini bentuk efek domino dari keputusan Indonesia? Apakah Malaysia sedang merasa tertinggal dalam perlombaan kekuatan udara di Asia Tenggara? Atau ini langkah frustasi pertahanan negara tetangga? Untuk memahami kisah ini, kita harus mundur ke tahun 2021, saat Angkatan Udara Kuwait mulai pensiun dini dari armada FA-18C, D Hornet miliknya. Pesawat-pesawat ini masih tergolong muda dan terawat, karena Kuwait menggantinya dengan Eurofighter Type On dan FA-18E, F Super Hornet terbaru. Saat itu, Malaysia langsung menyatakan minat membeli sekitar 33 unit FA-18 bekas tersebut untuk memperkuat TUDM, Tentera Udara di Raja Malaysia, yang sudah lama menghadapi masalah kekurangan jet tempur. Namun, rencana itu batal total. Sumber di Washington menyebut, AS enggan memberikan izin ekspor ulang, karena Malaysia dianggap terlalu banyak masalah dalam kontrak alutsista dan tidak transparansi dalam setiap transaksi. Tapi kenapa tiba-tiba Malaysia seperti kebakaran jenggot, sejak Indonesia menandatangani kesepakatan pembelian 42 unit J-10CE dari China, suasana di kawasan menjadi memanas. Media Malaysia seperti The Star dan Utusan mulai memberitakan bahwa langkah Indonesia membeli J-10 adalah sinyal nyata modernisasi TNI AU. Sejumlah pengamat pertahanan Malaysia bahkan menilai, jika Malaysia tak bergerak cepat, kekuatan udaranya akan tertinggal jauh. Dari sinilah muncul dorongan politik dan militer baru, agar Malaysia menghidupkan kembali wacana pembelian F-18X Kuwait. Kenapa F-18X Kuwait menarik bagi Malaysia? Alasannya sederhana, kompatibilitas dan efisiensi. Malaysia sudah mengoperasikan 8 unit FA-18D Hornet sejak tahun 1997, yang masih menjadi tulang punggung TUDM hingga sekarang. Dengan membeli F-18X Kuwait, Malaysia tidak perlu menambah biaya pelatihan pilot, logistik, atau infrastruktur baru. Bahkan, beberapa pesawat Kuwait itu memiliki usia terbang di bawah 3.000 jam. Artinya masih bisa digunakan lebih dari 15 tahun ke depan. Faktor panas akibat langkah Indonesia membeli J-10CE versi ekspor dari J-10C benar-benar mengubah keseimbangan kekuatan udara di Asia Tenggara. Pesawat ini membawa radar AESA, kemampuan BVR, Beyond Visual Range, dan rudal PL-15 dengan jangkauan lebih dari 200 km. Sementara itu, jet tempur Malaysia seperti Hawk 208 dan Su-30 MKM sudah mulai menua dan menghadapi keterbatasan suku cadang. Tak heran jika keputusan Indonesia membuat tekanan politik di dalam negeri Malaysia meningkat. Para analis militer menilai ada yang serius dan ada yang menganggap ini efek domino. Bahkan media Vietnam bersuara Kuala Lumpur kini menghadapi dilema dengan anggaran pertahanan terbatas dan situasi politik dan ekonomi tidak stabil. Seolah memaksakan kehendak biar terlihat jumawa di pertahanan tapi selalu gagal direalisasi dan membandingkan dengan Indonesia yang mempunyai perencanaan alutsista matang dan tepat sasaran dengan finishing pembelian alutsista yang sukses. Bahkan analis militer menyebutkan jelas Indonesia mempunyai kelas yang berbeda dengan negara tetangganya. Faktor politik bebas aktif dan industri pertahanan dalam negeri yang mumpuni, sangat sulit bagi Malaysia untuk bersaing dengan negara Indonesia. Beberapa laporan menyebut, Malaysia telah melakukan pendekatan kembali ke Kuwait dan AS, dengan menawarkan skema pembelian bersama dan upgrade ringan, serta jaminan bahwa pesawat tidak akan diserahkan ke pihak ketiga. Langkah ini diiringi dengan lobi tingkat tinggi ke Washington, dengan dukungan dari beberapa kontraktor pertahanan AS, yang melihat peluang ekonomi besar di kawasan Asia Tenggara. Secara militer, langkah Malaysia ini bisa disebut reaksi psikologis dan strategis sekaligus. Karena ketika Indonesia mengakuisisi J-10, Vietnam memperkuat diri dengan Su-35 dan UAV tempur, Thailand bernegosiasi untuk Gripen EF tambahan. Dan Filipina mempercepat rencana membeli F-16 Block 70. Dalam konteks ini, Malaysia tidak ingin jadi satu-satunya negara ASEAN tanpa modern fighter baru. Namun, di sisi lain,
FA-18X Kuwait bukan solusi jangka panjang. Selain opsi F-18 Kuwait, Malaysia sebenarnya sudah punya rencana jangka panjang, program Fleet LECA, Fighter Lead-in Trainer, Light Combat Aircraft, yang akhirnya dimenangkan oleh Kaifa 50 Block 20 buatan Korea Selatan. Namun, pesawat FA-50 baru akan datang tahun 2026 ke atas, dan selama itu, Malaysia tetap membutuhkan penambal kekuatan udara agar tidak tertinggal. Jadi, pembelian F-18 bekas Kuwait bisa jadi langkah darurat, bukan strategi permanen. Di media sosial Malaysia, diskusi tentang isu ini cukup ramai. Sebagian menyebut langkah ini reaksi spontan terhadap pembelian J-10 Indonesia, namun ada juga yang melihatnya sebagai peluang terbaik untuk memperkuat TUDM tanpa menunggu proyek baru. Beberapa komentar netizen Malaysia bahkan berkata, kalau Indonesia sudah punya J-10, kita tak boleh diam saja, lebih baik beli F-18 sekarang daripada nanti hanya bisa lihat dari bawah. Bagi negara-negara ASEAN, situasi ini menjadi sinyal peningkatan tensi militer. Namun, sebagian analis menilai langkah-langkah seperti ini lebih mengarah pada modernisasi alami dan bukan perlombaan senjata. Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand kini sama-sama berlomba meningkatkan kemampuan udara untuk menghadapi ancaman regional di Laut China Selatan. Dan analis militer mengatakan Indonesia rajanya karena diperkuat industri pertahanan dalam negeri yang sudah matang, dan menyebutkan bahwa langkah Malaysia strategi kepanikan tanpa dasar. Jadi, apakah Malaysia benar-benar akan mendapatkan restu untuk membeli FA-18X Kuwait kali ini, ataukah, seperti sebelumnya, akan kembali kandas karena tekanan politik Amerika? Satu hal yang pasti, langkah Indonesia membeli J-10 telah mengubah peta kekuatan udara Asia Tenggara, dan Malaysia kini berada di persimpangan jalan, antara bertahan dengan armada lama, atau ikut memasuki babak baru perlombaan jet tempur modern di kawasan ini. Indonesia tak pernah melihat tetangganya sebagai musuh, tapi sebagai cermin untuk mengukur seberapa jauh kita telah melangkah. Pembelian J-10 bukan sekadar ajang pamer kekuatan, tapi aksi dari modernisasi dan kemandirian pertahanan nasional. Bagi Indonesia, kekuatan udara bukan hanya soal siapa yang punya jet tercepat, tapi siapa yang paling siap menjaga langitnya sendiri. Dan jika keputusan Indonesia membuat negara lain merasa perlu berbenah, maka itu bukan ancaman, itu panggilan untuk sama-sama bangkit dan memperkuat kawasan. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take